Belas kasihlah terhadap sesama dan bersikap keraslah pada diri sendiri. Keindahan persahabatan adalah bahwa kamu tahu kepada siapa kamu dapat mempercayakan rahasia. Perut yang kosong bukanlah penasihat politik yang baik. Seseorang yang ingin melakukan segalanya sendirian, atau memonopoli pengakuan, tak akan menjadi pemimpin besar. Orang bodoh seringkali beralasan sabar terhadap segala sesuatu, yang sebenarnya dia mengalah dengan keadaan tanpa pernah berusaha. Nilai seseorang harus dilihat melalui apa yang bisa dia berikan, dan bukan pada apa yang bisa dia terima. Saya tidak pernah memikirkan masa depan. Itu datang cukup cepat. Kita tidak bisa memecahkan masalah dengan menggunakan jenis pemikiran yang sama seperti yang kita gunakan saat kita menciptakannya. Hanya sedikit orang yang mampu mengekspresikan opini dengan tenang dari perbedaan pandangan lingkungan sosial mereka. Kebanyakan orang bahkan tidak mampu membentuk opini semacam itu. Terkadang seseorang membayar paling banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Manusia adalah bagian dari keseluruhan yang disebut oleh kita alam semesta. Proses penemuan ilmiah, pada dasarnya merupakan pelarian secara terus-menerus dari keajaiban. Adalah keyakinan saya, bahwa membunuh di bawah jubah perang, tidak lain adalah pembunuhan. Perdamaian tidak bisa dipelihara dengan paksa. Itu hanya bisa dicapai dengan pengertian. Misteri abadi dunia adalah komprehensibilitasnya. Lihatlah jauh ke alam, dan kemudian Anda akan memahami segalanya dengan lebih baik. Kita masih belum tahu 1/1001% dari apa yang telah diungkapkan alam kepada kita. Kegembiraan dalam melihat dan memahami adalah karunia alam yang paling indah. Secara keseluruhan ada terlalu banyak pendidikan, khususnya di sekolah Amerika. Satu-satunya hal yang sangat berharga adalah intuisi. Pertumbuhan intelektual harus dimulai saat lahir, dan hanya akan berakhir dengan kematian. Memori menipu karena diwarnai oleh kejadian hari ini. Kesepian itu menyakitkan ketika seseorang masih muda, tetapi menyenangkan ketika seseorang dewasa. Jelas menjadi menggemparkan bahwa teknologi telah melampaui kemanusiaan kita. Pelepasan dari kekuatan atom telah mengubah segalanya, kecuali cara berpikir kita. Menciptakan teori baru tidak seperti menghancurkan gudang tua dan mendirikan gedung pencakar langit sebagai gantinya. Ini seperti mendaki gunung, mendapatkan pandangan baru dan lebih luas, menemukan koneksi tak terduga antara titik awal kami dan lingkungannya yang kaya. Hidup untuk orang lain adalah kehidupan yang berharga. Manusia harus memiliki tindakan, dan mereka akan berhasil jika mereka tidak menemukannya. Kelemahan sikap akan menjadi kelemahan karakter. Saya belum memahami keadaan alam semesta dengan pemikiran rasional. Meja, kursi, semangkuk buah dan biola, apa yang dibutuhkan seorang pria untuk bahagia? Rahasia untuk kreativitas adalah mengetahui cara menyembunyikan sumber Anda. Segalanya harus dibuat sesederhana mungkin, tetapi bukan lebih sederhana. Tanda yang sebenarnya dari kecerdasan bukanlah pengetahuan, tapi imajinasi.
Kesendirian dan kesendirian kehidupan yang tenang, menstimulasi pikiran kreatif. Dunia adalah sebuah tempat yang berbahaya untuk ditempati, bukan karena orang-orang yang jahat, tapi karena orang-orang yang tidak melakukan apa-apa tentang hal itu. Satu-satunya hal yang bertentangan dengan ilmu pengetahuanku adalah pendidikanku. Melihat jauh ke dalam alam, dan kemudian Anda akan mengerti segala sesuatu yang lebih baik. Saya percaya bahwa jujur dan sikap sederhana adalah terbaik untuk semua orang, paling baik untuk tubuh dan pikiran. Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Massa tubuh adalah ukuran energi yang dikandungnya. Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung dapat menghitung. Hal yang paling tidak bisa dimengerti tentang dunia adalah bahwa hal itu dapat dipahami. Agama sejati adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup dengan seluruh jiwa seseorang, dengan seluruh kebaikan dan kebajikan seseorang. Informasi bukanlah pengetahuan. Satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Saya tidak pernah mengajari murid-murid saya hanya mencoba untuk menyediakan suasana di mana mereka bisa belajar. Tuhan itu tidak pernah memberatkan umatnya melampaui batas kemampuannya. Perbedaan antara kebodohan dan kecerdasan adalah bahwa kecerdasan memiliki batasannya. Di hadapan Tuhan kita semua setara dan sama, yang membedakan itu akhlak kita. Banyak orang mengatakan bahwa kecerdasanlah yang menjadikan seseorang sebagai seorang ilmuwan hebat. Mereka salah, karakterlah yang membuatnya. 3 rumus kerja, hindari kekacauan menemukan cara sederhana. Dari ranah konflik, menemukan keharmonisan. Di tengah kesulitan selalu terdapat kesempatan. Jika kita tahu apa itu yang kami lakukan, tidak akan disebut penelitian. Jangan pernah mengingat sesuatu yang dapat Anda cari. Kesamaan dan kesendirian hidup yang tenang, merangsang pemikiran kreatif. Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu adalah buta. Saya berbicara kepada setiap orang dengan cara yang sama, apakah ia seorang tukang sampah ataupun presiden universitas. Untuk meningkatkan pertanyaan-pertanyaan baru, kemungkinan-kemungkinan baru, menganggap masalah lama dari sudut yang baru, membutuhkan imajinasi kreatif dan tanda kemajuan nyata dalam ilmu pengetahuan. Saya berpikir begitu lama. 99 kali salah. Tetapi yang 100 kalinya saya benar. Jauh lebih mudah mengubah dan merekayasa atom-atom plutonium daripada mengubah sifat jahat yang berdiam di dalam diri manusia. Ujian tersulit dalam suatu hubungan adalah untuk tidak bersepakat, namun tetap bergandengan tangan. Kemarahan besar hanya ada di dalam dada orang yang bodoh. Akal sehat adalah kumpulan prasangka yang didapat sejak usia 18 tahun. Saya berterima kasih kepada mereka yang mengatakan tidak pada saya. Karena merekalah, saya melakukannya sendiri. Satu-satunya alasan untuk waktu adalah agar semuanya tidak terjadi sekaligus.
Imajinasi Anda adalah wahana dari atraksi kehidupan Anda di masa mendatang. Matematika murni adalah ide-ide puisi yang logis. Bukan karena saya pintar, tapi saya memecahkan masalah, walaupun dalam waktu yang lama. Anda tidak dapat secara bersamaan mencegah dan bersiap untuk perang. Jika Anda tidak dapat menjelaskan sesuatu hal secara sederhana, itu artinya Anda belum cukup paham. Ada dua cara untuk menjalani hidup Anda. Salah satunya adalah dengan berpikir seolah-olah tidak ada keajaiban. Satunya lagi berpikir seolah-olah segala sesuatu adalah keajaiban. Yang benar-benar menarik bagi saya adalah, apakah Tuhan punya pilihan dalam penciptaan dunia? Hal yang paling indah yang dapat kita alami adalah kemisteriusan. Ini adalah sumber semua seni nyata dan ilmu pengetahuan. Semakin hukum matematika menunjukkan realitas, menjadi semakin tidak pasti. Semakin pasti, semakin tidak menunjukkan realitas. Bukan karena saya sangat cerdas, hanya saja karena saya tekun dalam menghadapi permasalahan lebih lama. Kebahagiaan dalam melihat dan memahami merupakan anugerah terindah alam. Orang yang terlalu banyak membaca dan terlalu sedikit memakai otak, akan jatuh kepada kebiasaan malas berpikir. Aku tak punya bakat khusus. Aku hanya dipenuhi hasrat akan rasa penasaran. Aku tidak tahu dengan senjata apa Perang Dunia III dipertarungkan, tapi Perang Dunia IV akan bertarung dengan tongkat dan batu. Seseorang yang tidak pernah membuat kesalahan sebenarnya tak pernah mencoba sesuatu yang baru. Saya cukup menjadi seorang seniman yang menggambar dengan bebas di atas imajinasi saya. Bagaimana mungkin engkau menjelaskan fenomena biologis yang sedemikian penting, seperti cinta pertama dalam pengertian kimia dan fisika? Di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Jika fakta tidak sesuai dengan teori, rubahlah faktanya. Semua agama, kesenian dan ilmu-ilmu yang ada di dunia ini berasal dari ranting pohon yang sama. Ketika Anda berpacaran dengan cewek yang manis, 1 jam seperti sedetik. Ketika Anda duduk di atas tungku panas, sedetik serasa 1 jam. Itulah relativitas. Banyak orang mengatakan kepintaran yang menjadikan seseorang ilmuwan besar. Mereka keliru. Itu adalah karakter. Anda harus belajar aturan permainan. Dan kemudian Anda harus bermain lebih baik dari orang lain. Sumber pengetahuan utama adalah pengalaman. Tanda sejati dari kecerdasan adalah bukan pengetahuan, tapi imajinasi. Jika A adalah kesuksesan hidup, maka A sama dengan X ditambah Y ditambah Z. X adalah bekerja, Y adalah bermain, dan Z adalah tutup mulutmu. Seni tertinggi guru adalah untuk membangun kegembiraan dalam ekspresi kreatif dan pengetahuan. Imajinasi lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan terbatas, sedangkan imajinasi seluas langit dan bumi. Belajar dari kemarin, hidup untuk sekarang, berharap untuk besok. Hal yang paling penting adalah jangan berhenti bertanya. Gravitasi tidak bertanggung jawab atas orang yang jatuh cinta.
Semua orang itu jenius. Tetapi jika Anda menilai ikan dengan kemampuannya untuk memanjat pohon, percayalah itu adalah bodoh. Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna. Tuhan tidak bermain dadu. Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju. Janganlah mencoba menjadi orang sukses. Jadilah orang yang bernilai. Nalar hanya akan membawa Anda dari A menuju B, namun imajinasi mampu membawa Anda dari A kemanapun.